maka harga cenderung akan turun, dan turun. Analogi yang paling gampang adalah begini. Teman-teman pernah nggak atau sedang mengalami hal ini nggak? Dulu rumah saya ditawar orang 5 miliar. Di era kejayaan properti tahun 2015. Tapi sekarang jual 3 miliar aja gak ada yang beli. Gitu, gak ada yang beli. Saya kalau butuh uang harus jual properti, jual 3 miliar gak bisa. Akhirnya apa? Saya akan turunin harga ke harga 2,9 atau 2,8 dan seterusnya hingga harga laku. Nah, itulah analogi dari saham yang menembus support dari konsolidasinya di sana. Jadi harga downtrend bukan karena yang jual banyak, ya bandar jualan, lagi diguyur asing dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir dari sudut pandang penyebab, maka kita akan cenderung mencari-cari alasan. Tapi yang paling logis untuk kita pikirkan adalah kalau dulu ada orang yang beli di area support, tapi sekarang harganya turun ke bawah support, di manakah orang tersebut? Di manakah pihak tersebut? Di manakah uang yang selalu membeli di level support? Kemana mereka? Karena mereka sudah nggak ada, ya harga nggak bisa kemana-mana. Teman-teman bisa bilang bahwa dulu rumah gue ditawar 5M, lu masa tawarnya 3M, yang benar aja. Ya nggak ada, orang yang mau beli 5M sudah tidak ada lagi. Adanya saya yang mau beli rumah kamu 2,5 miliar, mau atau enggak? Itulah break support. Jadi saham yang downtrend itu selalu membuat harga yang lebih rendah. Kalau kita mengerti membacanya mengenai resist atau mengenai support, maka kita bisa mengikuti pergerakan market dengan lebih sistematis dan lebih prediktif. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman, itu dia mengenai breakout strategy. Jadi kalau harga saham ini konsolidasi, oke? Ketika konsolidasi dan dia break resisten dan dia bermain di atas resisten, maka resisten tersebut cenderung akan menjadi support. Jadi support nih, dansa gitu, dansa. Nah, cenderung dia bisa untuk loncat lebih tinggi di sana. Oke? Tapi kalau saham ini lagi konsolidasi, dia biasanya sampai di support dari rebound, tapi tiba-tiba dia jeblos ke bawah. Ini susah nih untuk gelantungan. Lama-lama capek, dia akan jatuh ke bawah. Nah, jadi teman-teman, saham yang rally terus, jangan pikirin siapa yang beli terus, tapi balik pikirannya. Kenapa orang nggak jualan? Why? Anda pasti akan dapat persepsi yang lebih menarik bahwa nggak jualan karena lagi jual mahal. Nggak jualan karena mau nego harga lebih tinggi di sana. Nah, kalau saham dia tembus supportnya, maka jangan Anda pikirkan lagi diguyur asing, lagi diguyur bandar, lagi diguyur fund manager. Bukan di sana. Tapi pertanyaan adalah di mana si pembeli yang biasanya membeli di area support. Nah, dengan konsep pemikiran seperti itu, maka Anda bisa menganalisa teknikal dengan lebih apa adanya. Nggak lagi nyari-nyari berita, nggak lagi nyari-nyari alasan atau story dan lain sebagainya, tapi analisa teknikal itu bisa dilakukan dengan lebih netral. Dan menganalisa dengan netral adalah sesuatu yang penting. Karena kalau dikit-dikit lihat yang sana, lihat yang sini, lihat siapa yang jual, siapa yang beli segala macam, ujung-ujungnya kita nggak akan fokus. Kita akan gampang
distorsi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mungkin berpikir udah kenal galeri saham cukup lama, kok ngebahas mengenai buying weakness dan sell on strength sih? Buy low sell high, buy low sell high. Galeri saham kan nggak kayak gitu. Yes, tipenya kita lebih senang untuk apa? Kalau lagi konsolidasi, diem-diem aja. Gitu. Tapi kalau dari konsolidasi dia tiba-tiba sudah mulai naik dari resistennya. Udah mulai naik. Di situ baru kita ikutan. Ketika harga udah naik, barulah kita beli untuk mengambil peluang naik lebih tinggi. Oke, nah sekarang saya mau cek dulu pertanyaan dari beberapa teman-teman ya. Kita lihat dari atas dulu. Jadi sorry teman-teman, saya belum baca dari awal karena lagi sharing materi. Tapi pada dasarnya saya akan coba baca ulang. Oke, kita akan coba prioritaskan pertanyaan yang relate dengan konten hari ini. Mana dia? Oke, dari Pak Aceh Pabi. Tanya nih Pak Rio, gimana cara menentukan stop loss pada saham yang kita pahami karakternya? Apakah harga pembelian atau bagaimana? Jadi Pak, ini saya akan susah menjelaskan sih. Cuma pada dasarnya ketika harga saham bergerak naik, selalu ada support-support yang terbentuk. Support itu yang harus dilihat. Yang kalau harga sahamnya turun lebih rendah dari support ini, itu kita jual. Tapi kalau dia koreksi masih di atas support, ini supportnya nih ya, ini supportnya, dia masih di atas, naik lagi, ya biarin aja. Kurang lebih gitu Pak. Tapi nanti di free webinar teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Oke, lalu dari JK9205. Malam Pak Rio, bisakah mengenal false breakout sebelum terjadi sehingga tidak menyangkut di pucuk? Wait. False breakout. Kalau beli di pucuk, itu bukan breakout, itu sudah rally. Kita tidak pernah disarankan, dan kami galeri saham tidak pernah menyarankan untuk beli saham yang lagi di pucuk. Udah naik 20%, 30%, masih bagus nggak sahamnya? Beli aja, kita ngomong seperti itu. No way. Di sana. Ketika saham udah rally, yang perlu kita lakukan adalah relate seperti pertanyaan dari Pak Aceh Pabi tadi. Lihat supportnya di berapa. Siap-siap jual kalau udah mulai balik arah. Jadi jangan beli. Kalau kita beli di pucuk, kita beli di atas, maka kita sebenarnya ngebantu orang untuk jualan. Lu mau jual barang ya? Yaudah sini gue beli. Tapi udah tinggi loh, nggak apa-apa biar gue beli. Gue baikkan. Itu kalau beli di harga tinggi. Jadi tanpa disadari kita itu pahlawan buat yang jualan. No. Oke? Lalu dari Pak Aceh Pabi, ABMM bagaimana menentukan supportnya? Wow, ini artinya lagi untung gede nih Pak Aceh nih. ABMM gimana menentukan supportnya? Jadi logikanya udah punya nih. Nah Pak, kalau saham udah rally Pak, Bapak perlu tunggu dia berkonsolidasi dulu sedikit. Kenapa? Nah ini kan dijelasin nih. Ketika saham berkonsolidasi dulu, konsolidasi setelah uptrend, konsolidasi, koreksi, rebound. Ketika koreksi dan dia rebound, logikanya kan ada yang beli. Nah kita melihat pola di level berapakah orang-orang tersebut membeli. Dan itulah nanti akan jadi support. Untuk sementara belum kelihatan Pak sekarang ini. Belum kelihatan. Oke, dari Pak Michael Infinity. Pak Rio, breakout strategi apakah bisa dipraktekkan juga untuk saham yang lagi downtrend? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Oh sorry. Yang lagi downtrend, yang breakout downtrend lainnya. Ini downtrend, dia breakout downtrend lainnya. Jangan dipusingin. Kalau saham lagi downtrend, kan make no money for us, kan gitu Pak. Jadi biarin aja dulu sampai ketika udah di bawah, dia konsolidasi di bawah, break resist lagi, breakout lagi, itu boleh dipertimbangin. Tapi kalau lagi downtrend, jangan ikutin. Jadi kuncinya bukan ketika turun downtrend, naik breakout garis-garis miring itu ya, garis-garis miring, beli, nggak bisa. Semua momentum lahir dari harga flat, bukan dari harga turun. Gitu ya teman-teman ya.
Lalu dari Pak Surya TJ. Pak, apakah setiap breakout resist fraktal? Oh, ini Pak Surya ngomongin fraktal nih. Beda ya teman-teman ya. Fraktal beda sama gambar yang saya kasih lihat ini. Lagi konsolidasi, ada resisten ini. Bukan itu. Fraktal tuh lebih nempel ke harga. Oke. Apakah setiap breakout resist fraktal dan risk di bawah 10% boleh masuk walaupun lagi sideways? Nggak bisa. Breakout, ingat ya teman-teman ya. Breakout hanya boleh dilakukan breakout buy kalau saham yang break resist itu indikator tren sudah positif. Gitu Pak. Kalau sideways dia breakout, kapanpun bisa breakout. Kapan bisa breakout? Apalagi fraktal yang lebih sempit, lebih dekat dengan harga. Itu pasti bisa breakout berkali-kali. Jadi nggak boleh. Oke, lalu dari siapa nih? Dari Pak Diki Satria, tenggelam. Nah itu ya. Jadi kalau ada daging gitu ya, lalu ada, nggak usah daging deh, kayak kartun deh, kartun tiba-tiba jatuh dari gunung, dari lembah gitu ya ke laut, bukan laut, tiba-tiba udah piranha, kan loncat lagi dia tuh, kan loncat lagi kan gitu kan. Nah tapi kalau udah nggak ada ya nyemplung. Nah itu maksudnya Pak. Oke, lalu kita lihat lagi di sini. Nah ini udah banyak yang kasih email. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan referensi setiap hari, setiap pagi jam 8 pagi, berupa trading idea atau trading plan, rekomendasi analisa teknikal berbasis trend following, tentu bisa subscribe ke free newsletter kita hanya ketika live ini berlangsung, bukan ketika Anda menonton rekaman ya, untuk yang di Instagram ataupun di YouTube. Tulis email Anda di kolom komen. Nanti tim kami akan compile untuk dimasukkan ke dalam free newsletter langsung. Kenapa hanya di Instagram live ini? Karena setelah selesai datanya akan kehapus, privacy Anda terjaga. Oke, lanjut. Saya mau cek, lihat di sini mana lagi ya? Diki Satria 88. ADMR sekarang ada di support kuat kok. Yes, support kuat. Tapi bukan berarti nggak bisa ditembus. Ya kan? Jadi tetap lihat ADMR nih. Lihat ADMR nih. Dia konsolidasi. Coba dilihat di mana resistennya. Di sisi lain, coba dilihat dalam konsolidasi tersebut di mana supportnya. Nanti endingnya dia break resist atau dia break support. Itu yang menentukan tren selanjutnya. Kalau dia break support, itu bahaya banget. Tapi kalau dia break resist, maka itu awal dari tren naiknya. Oke, lanjut. Nah, dari Joe Photoworks, ASII, break support hari ini ya, confirmkah untuk keluar sebagai contoh? Wow, iya banget. Oh, keluarnya bukan besok ya. Keluarnya adalah ketika detik tadi dia tembus support. Di berapa itu? 6.800 ya? Kurang lebih ya, 6.800. Karena Astra itu bergerak konsolidasi dalam range 6.800 sampai 7.000-an. Ini 6.800, di sini 7.000. Dan dia endingnya adalah ke bawah. Oke, lanjut. Dari Pak Andre Tanaya, pahlawan sekaligus dermawan diborong. Iya Pak. Jadi ya, kalau kita beli saham yang udah naik banyak dan langsung beli, sebenarnya balik lagi. Anda kalau ngantri di bid, Anda jadi nampungin orang. Kamu mau jual, sini saya beli deh. Lagi tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau Anda hajar kanan makan over, maka ada orang yang berharap, please tolong dong, saya mau profit taking, saya mau jual di atas, tolong ada yang beli dong. Ya udah saya aja yang beli, biar kamu happy. Jangan pernah ngelakuin hal tersebut. Oke? Dan situlah juga kita di galeri saham kita nggak pernah ngepompong bahwa apa? Sahamnya masih bagus, lu beli aja. Pokoknya lu beli. Harga udah tinggi, nanti bisa lebih tinggi lagi. No. Gak bisa kayak gitu teman-teman. Gak bisa. Karena kita harus menghargai uang kita masing-masing. Bahwa apa? Kalau beli udah ketinggian, ujung-ujungnya beresiko
turun. Oke, dari Novi Bakrullah. Bang, menentukan posisi bahwa emiten tersebut akum bandar gimana ya ciri-cirinya? Terus di sektor transportasi, industri, properti, dampaknya kenaikan BBM bagaimana ya? Ini pertanyaan terlalu berat untuk dijawab di IG Live, teman-teman. Jadi nanti coba diikutin ya Pak ya. Ikutin di free webinar kita minggu depan jam 8. Nanti kita mungkin akan bisa bahas mengenai pertanyaan ini. Karena bicara bandar, ya bandar itu gimana ya? Dicari-cari doang, kadang suka seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, nanti di IG Live kita bisa bahas mengenai analisa teknikal. Nanti saya bisa hubungkan ke mengenai akumulasi dan distribusi, itu bisa. Jadi jangan lupa abis live ini teman-teman buka story IG story Galeri Saham, nanti di sana ada informasi mengenai kapan, topiknya apa, dan gimana cara daftarnya kemana, itu nanti ada semua. Tinggal teman-teman klik.